Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi bersama kami di sini dari channel PAB Education, yang mana pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan belajar lagi materi pedagogik part yang kedua, melanjutkan kemarin yang part pertama. Ya, teman-teman di sini seperti biasa sudah kami siapkan beberapa soal latihan khususnya untuk soal-soal pedagogik yang semoga soal-soal ini nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya teman-teman yang akan menempuh SKB bidang keguruan. Ya, langsung saja teman-teman, kita lihat soal yang pertama. Ya, ini soal yang pertama. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis, merupakan aktivitas model discovery learning pada sintak titik-titik. A. Pembuktian atau verification. B. Pengolahan data atau data processing. C. Identifikasi masalah atau problem statement. D. Pengumpulan data atau data collection. Ya, di sini ada suatu ilustrasi teman-teman dalam model pembelajaran discovery learning. Nah, di ilustrasi ini teman-teman diminta untuk menentukan ilustrasi itu masuk dalam sintak yang mana, apakah A, B, C, atau D. Ya, sebelum saya buka kuncinya, kalau teman-teman ingin memilih jawaban dulu, menentukan jawaban dulu, silahkan. Ya, kalau sudah, saya buka pembahasannya. Ya, ini pembahasannya. Teman-teman, soal tadi ada kata kuncinya yaitu mengidentifikasi sebanyak mungkin. Di sini ada kata mengidentifikasi. Nah, ini cara mudahnya. Kita lihat di sini ada kata mengidentifikasi. Nah, di pilihan ini juga dalam sintak itu ada yang namanya identifikasi masalah. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah C. Ya, ini C. Kemudian ini saya cantumkan sintak-sintak tentang model pembelajaran discovery learning, bisa untuk bahan pembelajaran teman-teman semua. Jadi jelas nomor 1 jawabannya adalah C. Kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki suatu secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya. Model yang tepat untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah titik-titik. A. Inquiry learning. B. Discovery learning. C. Problem based learning. D. Project based learning. Ya, ini ada suatu model pembelajaran, teman-teman diminta untuk menentukan itu termasuk model pembelajaran apa yang dimaksud. Oke, silahkan ditentukan jawabannya. Kalau sudah, kita lihat jawabannya apa. Ya, pembahasan nomor 2, jawaban yang tepat adalah A. Ya, kita lihat di sini pembelajaran inquiry learning tadi, yang A adalah inquiry learning, yaitu model pembelajaran yang dirancang membawa peserta didik dalam proses penelitian melalui penyelidikan dan penjelasan dalam setting waktu yang singkat. Inquiry learning lebih kompleks dan sistematis dibanding discovery learning. Nah, ini yang menjadi kadang kita sulit untuk membedakan antara inquiry learning dan discovery learning. Ya, sama-sama siswa itu menentukan sendiri atau penemuan sendiri
antara inquiry learning dan discovery learning. Namun bedanya di sini teman-teman, kalau inquiry learning itu lebih kompleks, lebih sistematis ya dibanding discovery learning. Kemudian kalau discovery learning ini tiga ciri utamanya yaitu yang pertama mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan dan menggeneralisasi pengetahuan. Kemudian yang kedua berpusat pada siswa. Yang ketiga kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Jadi jawaban yang tepat tadi adalah inquiry learning yang A. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 3. Kita lihat ini cukup panjang teman-teman, soal nomor 3. Perhatikan kutipan teks berikut. Ini ada suatu teks. Pemerintah Indonesia pernah menerapkan program transmigrasi, terutama dari Pulau Jawa keluar untuk mengatasi masalah kependudukan. Kini transmigrasi dianggap sudah tak relevan lagi. Dulu karena kita menganggap penduduk itu beban, maka yang kita pikirkan adalah transmigrasi dari Jawa keluar. Hari ini itu bukan solusi yang efektif, kata JK di Istana Wapres, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat 24 Agustus 2008. Nah, teksnya seperti itu teman-teman. Kemudian dari teks itu di sini ada rumusan soal. Ini rumusan soalnya. Berdasarkan kasus di atas, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut? Jelaskan alasannya. Ini rumusan soal. Ada rumusan soal seperti itu. Kemudian yang ditanyakan adalah ini. Indikator soal yang paling tepat untuk soal di atas adalah titik-titik. Jadi ini tadi ada rumusan soal, yang ditanyakan adalah indikator soalnya. Nah, mana jawaban yang tepat? Kita lihat. A. Disajikan teks, siswa dapat menjelaskan pengertian kependudukan. Itu yang A. Kemudian yang B. Disajikan kasus tentang kependudukan, siswa dapat menjelaskan terjadinya ledakan pendudukan di suatu negara. C. Disajikan teks tentang kependudukan, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ledakan penduduk. Kemudian yang D, disajikan permasalahan kontekstual tentang kependudukan, siswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan konsep kependudukan. Ya, teman-teman diminta untuk menentukan indikator yang tepat atau yang sesuai dengan rumusan soal yang ada di sini. Nah, silakan teman-teman bisa menentukan jawabannya. Ya, kalau sudah kita lihat jawabannya. Ya, ini pembahasannya. Berdasarkan soal di atas, yang mana tersedia teks bacaan dan rumusan soal, maka indikator soal yang paling tepat adalah opsi D, yaitu disajikan permasalahan kontekstual tentang kependudukan. Jadi tadi teksnya itu adalah teks kontekstual, permasalahan kontekstual tentang kependudukan. Kemudian siswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan konsep kependudukan. Ya, jawaban yang tepat adalah D. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 4. Indikator. Nah, ini ada suatu indikator. Mengidentifikasi benda-benda yang ada di kelas. Itu indikatornya. Jika dimasukkan ke dalam matrik kemampuan berpikir dan dimensi pengetahuan berada pada posisi titik-titik. A. Mengingat atau C1 faktual. B. Memahami atau C2 konseptual. C. Memahami atau C2 faktual. D. Menerapkan atau C2 konseptual. Nah, gimana jawaban teman-teman kalau ada indikator seperti ini?
manakah yang tepat antara A, B, C, dan D? Ya, langsung kita lihat jawabannya. Ya, jika kita perhatikan indikator pada soal di atas menggunakan KKO, KKO itu kemarin sudah kita bahas, yaitu kata kerja operasional. Ya, kata kerja operasional yang digunakan di soal ini adalah kata mengidentifikasi. Nah, ini kata kerja operasionalnya. Yang mana KKO ini termasuk dalam level C1. Ya, C1 berarti ya jawabannya adalah ya, karena jawabannya di sini yang C1 hanya A, berarti jawaban yang tepat adalah A. Kemudian di situ ada menggunakan benda-benda nyata. Menggunakan benda-benda nyata ini, benda yang ada di kelas. Itu berarti faktual, ya, berarti C1 faktual. Berarti jawabannya adalah A. Soal yang keempat. Kita lihat soal berikutnya. Soal nomor 5. KD keterampilan. Nah, ini teman-teman disediakan KD keterampilan. Membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK kunci untuk kompetensi dasar tersebut adalah titik-titik. Di sini ada KD-nya, KD keterampilan. Teman-teman diminta untuk menentukan IPK kunci, indikator pencapaian kompetensi kuncinya. A. Merancang karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. B. Membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. C. Menjelaskan konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. D. Menghubungkan konsep rantai makanan dengan jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Silahkan teman-teman tentukan jawabannya. Sudah? Kalau sudah, saya buka jawabannya. Ya. Nih pembahasannya. IPK kunci itu KKO-nya minimal harus satu level dengan KKO pada KD. Nah, ini kuncinya. Yang namanya indikator pencapaian kompetensi kunci itu KKO-nya minimal harus satu level dengan KD. Di situ ada 4 KKO, yaitu merancang, membuat, menjelaskan, dan menghubungkan. Dari keempat KKO yang merupakan KKO ranah keterampilan atau psikomotor adalah merancang dan membuat. Nah, di sini yang termasuk KKO keterampilan atau psikomotor adalah merancang dan membuat. Berarti yang menjelaskan dan menghubungkan ini jelas salah, karena ini adalah ranah kognitif. Jadi menjelaskan dan menghubungkan itu bukan keterampilan atau psikomotor, tetapi ranah kognitif. Jadi C dan D jelas salah. Sedangkan menjelaskan dan menghubungkan, nah ini ya, sedangkan menjelaskan dan menghubungkan terdapat di ranah kognitif. Kemudian antara merancang dan membuat yang paling sesuai dengan KD adalah membuat, karena di sini sudah jelas kata KKO-nya membuat, maka yang paling tepat antara merancang dan membuat itu adalah KKO ini yang membuat, indikator kuncinya. Jadi jawaban yang tepat adalah B, membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Ya, begitu teman-teman. Pada kesempatan kali ini kepada teman-teman khususnya, jika ingin selalu update video-video kami ingatkan untuk subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya, kemudian jangan lupa teman-teman kalau misalkan ada sesuatu yang ingin ditanyakan, ada sesuatu yang ingin diusulkan, disarankan, silahkan teman-teman bisa komen di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.